anak kelas 7, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri benda di sekitar kita dan ciri-ciri makhluk hidup. Yuk kita belajar sama-sama. Klasifikasi makhluk hidup mencakup ciri-ciri benda di sekitar kita, tersusun atas komponen abiotik berupa benda-benda tak hidup di sekitar dan komponen biotik berupa makhluk hidup di sekitar. Ciri-ciri makhluk hidup meliputi 9 ciri yang diterapkan dalam mengidentifikasi aktivitas makhluk hidup. Dan pengklasifikasian makhluk hidup meliputi klasifikasi dikotom dan kunci determinasi, serta sistem klasifikasi 5 kingdom yang akan diterapkan dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar ciri-ciri benda di sekitar kita dan ciri-ciri makhluk hidup. Benda tak hidup dibedakan menjadi 2, yaitu benda tak hidup alamiah atau benda-benda tak hidup yang berasal langsung dari alam, seperti tanah, batu, pasir, dan logam. Sementara benda tak hidup buatan atas campur tangan manusia, seperti meja, kursi, mobil, dan robot. Sementara benda hidup memiliki ciri-ciri kehidupan. Kita akan pelajari 9 ciri kehidupan pada benda hidup. Ciri-ciri makhluk hidup adalah: yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, peka terhadap rangsang. Yang keempat adalah beradaptasi. Yang kelima adalah memerlukan makanan. Yang keenam mengeluarkan zat sisa. Yang ketujuh berkembang biak. Yang kedelapan tumbuh dan berkembang. Dan yang kesembilan adalah memiliki bahan genetik. Kita akan mulai dengan ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan mampu bergerak aktif dan berpindah tempat. Manusia dengan menggunakan tangan dan kaki, hewan menggunakan kaki atau tungkai, sayap, dan sirip. Sementara tumbuhan bergerak pasif karena gerakan tumbuhan sangat lambat, sulit diamati oleh mata, dan tanpa berpindah tempat. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Sebagian besar makhluk hidup memerlukan oksigen dari lingkungan untuk bernafas. Oksigen yang dihirup saat bernafas digunakan untuk membakar makanan, sehingga menghasilkan tenaga atau energi untuk semua aktivitas kehidupan. Alat pernafasan pada makhluk hidup bermacam-macam. Paru-paru merupakan alat pernafasan pada manusia dan hewan darat. Trakea merupakan alat pernafasan pada serangga. Insang merupakan alat pernafasan pada ikan atau hewan air. Dan tumbuhan memiliki alat pernafasan yaitu stomata dan lentisel. Stomata merupakan lubang-lubang kecil yang terdapat pada permukaan daun, dan lentisel merupakan lubang-lubang kecil yang terdapat pada permukaan kulit batang. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah peka terhadap rangsang. Kemampuan makhluk hidup menerima dan menanggapi rangsang yang diterima disebut iritabilitas. Rangsang dapat berasal dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Manusia dan hewan memiliki alat indera yang peka terhadap rangsang. Ada 5 alat indera, yaitu mata peka terhadap cahaya, telinga peka terhadap suara, hidung peka terhadap bau, lidah peka terhadap rasa, serta kulit peka terhadap sentuhan, perubahan suhu, dan tekanan. Kerbau suka berkubang atau berendam dalam air atau lumpur karena kerbau tidak tahan dengan cuaca panas. Tumbuhan tidak memiliki alat indera dan sistem saraf untuk menerima dan menyebarkan rangsang. Rangsang yang datang pada tumbuhan disebarkan oleh cairan dalam sel tumbuhan. Tumbuhan tertentu memiliki kepekaan terhadap jenis rangsang. Contohnya daun putri malu yang akan mengatup jika disentuh. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah beradaptasi.
Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bentuk adaptasi terdiri atas 3 macam, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berhubungan dengan bentuk tubuh atau alat tubuh. Contoh adaptasi morfologi yaitu tumbuhan air yang memiliki daun lebar, misalnya teratai, yang berperan untuk membantu mempercepat penguapan. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh terhadap keadaan lingkungan. Contohnya adalah bunga tanaman yang mengeluarkan bau yang khas untuk menarik serangga agar datang membantu penyerbukan. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, adalah penyesuaian terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Contohnya adalah bunglon yang mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya agar keberadaannya tidak diketahui pemangsa. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk mempertahankan hidupnya, yaitu untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, perkembangbiakan, dan untuk menghasilkan tenaga guna melakukan berbagai aktivitas. Makhluk hidup memperoleh makanan dengan cara yang berbeda-beda. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan mengambil air dari dalam tanah dan mengambil karbon dioksida dari udara. Dengan bantuan cahaya matahari dapat diubah menjadi karbohidrat. Karbohidrat digunakan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Hewan dan manusia tidak dapat membuat makanannya sendiri. Manusia memperoleh makanan dengan cara memakan tumbuhan atau hewan. Beberapa jenis hewan memperoleh makanan dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lain. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa. Zat sisa pada makhluk hidup merupakan sisa metabolisme tubuh yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, bahkan dapat mengganggu kesehatan tubuh apabila tidak dikeluarkan. Proses pengeluaran zat sisa pada makhluk hidup disebut ekskresi. Alat ekskresi pada manusia yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Zat sisa yang dikeluarkan berupa urin, keringat, uap air, karbon dioksida, serta cairan empedu. Tumbuhan tidak memiliki saluran pembuangan khusus seperti manusia dan hewan. Zat sisa pada tumbuhan berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan melalui stomata pada daun dan lentisel pada batang. Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah berkembang biak. Perkembangbiakan makhluk hidup dapat dibedakan menjadi 2, yaitu generatif, perkembangan secara kawin, dan vegetatif, perkembangan secara tidak kawin. Perkembangbiakan generatif ditandai oleh adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Pada manusia dan hewan, sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan sel telur dihasilkan oleh ovarium. Hasil pertemuan keduanya menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi individu baru. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berupa bunga yang terdiri atas benang sari, alat kelamin jantan, dan putik, alat kelamin betina. Sementara perkembangbiakan secara vegetatif hanya memerlukan satu individu. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan dapat dilakukan menggunakan tunas pada hidra atau melalui fragmentasi pada planaria. Ada 2 macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, yaitu secara alami dan buatan. Vegetatif alami pada tumbuhan yaitu tunas pada pisang, umbi lapis pada bawang, dan umbi batang pada kentang. Vegetatif buatan pada tumbuhan yaitu cangkok pada pohon mangga, setek batang pada tebu, dan setek daun pada cocor bebek.
Ciri makhluk hidup yang kedelapan adalah tumbuh dan berkembang. Perkembangan merupakan perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh atau proses kedewasaan yang bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Pada proses pertumbuhan terjadi penambahan ukuran tubuh dari yang semula kecil berubah menjadi besar, bersifat irreversibel dan dapat diukur atau kuantitatif. Fase pertumbuhan pada manusia dimulai dari janin, bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Ciri makhluk hidup yang kesembilan atau yang terakhir adalah memiliki bahan genetik. Bahan genetik berperan menyintesis protein dan menentukan sifat-sifat genetik setiap individu. Keberadaannya memungkinkan makhluk hidup untuk bisa memperbanyak diri. Apa yang bisa kamu dapatkan dari materi hari ini? Tentunya kalian belajar banyak dari ciri-ciri benda di sekitar kita dan ciri-ciri makhluk hidup. Pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Sampai jumpa.